Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 20 September 2025 dengan judul Siapakah Orang Samaria yang Baik Hati Itu? Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 10 ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Anda mengetahui ceritanya dengan baik. Pelancong sendirian yang berangkat dari Yerusalem sampai ke Yeriko mengalami serangan tiba-tiba oleh para perampok yang mengambil semua miliknya, sekalipun dia mencoba melawan untuk membela diri. Setidaknya saya pikir dia mencoba melawan mereka karena dia terluka, sekarat dan telanjang. Imam, salah satu perantara resmi antara Tuhan dan manusia yang secara khusus didelegasikan untuk memenuhi kebutuhan seperti itu, bergegas mengambil jalan memutar ke sisi lain jalan setapak. Orang Lewi, salah satu dari mereka yang secara khusus didelegasikan untuk menafsirkan karakter atau hukum dari Tabit Agung, setelah melihat secara seksama juga memutar menghindari saudara yang tidak sadarkan diri itu. Mungkin dia tidak punya perlengkapan pertolongan pertama. Mungkin dia akan terlambat menghadiri konferensi penting di Yeriko. Orang ketiga yang datang adalah yang dijauhi dan dipandang rendah oleh orang lain karena dia adalah orang asing. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk berbuat apa yang dia bisa. Dia turun dari keledainya, segera memeriksa denyut nadinya dan napasnya, memeriksa luka berdarah, dan dari pembekalannya mengeluarkan alkohol, anggur untuk mengendalikan infeksi, dan salep yang menyejukkan untuk menghilangkan rasa sakit. Saya kira dia juga memakaikan kepada pria setengah sadar itu pakaian dari pakaian gantinya sendiri, sebelum memosisikannya di atas hewannya dan menstabilkannya saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju Yeriko. Setelah mencapai penginapan yang paling cocok, orang asing itu memastikan penginapan untuk mereka berdua dan dengan lembut merawatnya sampai pagi. Bagaimana saya tahu dia melakukannya dengan lembut? Ceritanya secara spesifik menyebutkan penuh belas kasihan. Kata yang indah, belas kasihan. Dan kemudian setelah membayar tagihan tersebut, dia meninggalkan tambahan biaya 2 hari dengan janji, jika dia perlu tinggal lebih lama,
saya akan membayar tagihannya saat saya datang lagi nanti. Dalam konteks sekarang, apakah Anda akan menepi jika melihat seorang pria terluka di pinggir jalan? Maukah Anda membalut lukanya sebaik mungkin, memakaikan mantel Anda sendiri padanya, dan membantu dia masuk ke mobil Anda, menyadari bahwa darahnya mungkin meresap ke dalam jok? Maukah Anda mengantarnya ke tempat penginapan terdekat, tinggal bersamanya sepanjang malam untuk memastikan dia baik-baik saja, lalu meninggalkan upah 2 hari, mungkin beberapa ratus dolar yang harus dibayar kepada pemilik penginapan untuk memastikan pria itu punya tempat untuk memulihkan diri? Atau hanya menghubungi 911 dari ponsel Anda, kemudian terus lanjut mengemudi? Apa yang dapat Anda lakukan untuk menjadi seorang Samaria yang baik kepada seseorang saat ini? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.